Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. salam sejahtera ya kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, terima kasih Bu. Nita, kenapa nih kok kayaknya ngantuk ini? Pagi-pagi kok ngantuk Nita? Oke, semangat ya. Enggak, Bu. Nah, jadi Iya, kabarnya Bu. baik semua ini ya, sehat ya, mudah-mudahan Iya, Bu, sehat. baik, Bu. Oke, oke. Oke, mungkin saya absen dulu nih. Ada Pak Habib. Gimana Pak kabarnya? Oke, terima kasih Pak Hafid. Semangat. Pak Bambang Hermansyah. Oke, Bu Linda, apa kabar? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat ya Bu. Oke, ini Pak Daryono mana nih? Oke, masih. Oh, di chat bilang. Oke, oke. Bu Nita, ya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas topik pembahasan kita adalah fungsi dan peran pendidikan dalam kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, saya mengharapkan setelah Anda mempelajari tentang fungsi dan pendidikan ini, Anda mampu menjelaskan fungsi dan peran pendidikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dan yang kedua, Anda mampu menganalisis bagaimana pendidikan berperan dalam perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Dan yang ketiga, Anda mampu menunjukkan kesadaran reflektif terhadap pentingnya peran guru dalam mewujudkan fungsi pendidikan. Sebelum kita melanjutkan materi, mungkin saya ingin bertanya dulu. Eh, apa yang Anda pahami atau satu atau dua kata ya tentang pendidikan? Coba saya mau tanya Pak Habib, apa Pak Habib pendidikan itu? Pendidikan itu pembelajaran sepanjang hayat Bu. Pembelajaran sepanjang hayat. Oke, mungkin saya juga mau nanya ke Bu Linda ya. Apa Bu Linda? Baik, Bu. Pendidikan itu merupakan usaha sadar yang terstruktur untuk mengembangkan potensi peserta didik, Bu. Demikian, Bu. Oke. Satu lagi mungkin ya. Saya pengen dengar suaranya Bu Nita. Apa Bu Nita? Kalau menurut Pendid saya, Bu, pendidikan itu adalah pengembangan karakter, baik melalui jalur formal atau maupun informal. Pengembangan karakter ya. Oke. Mm. Ya. Kemudian satu lagi saya ingin ada pertanyaan yang cukup apa ya? Cukup bagus kalau menurut saya ini ya. Apa betul pendidikan itu mampu mengubah kehidupan seseorang? Oke, Pak Bambang. Ya, Nih, coba. Ibu, Benar deh. mohon izin Oke, menjawab. Betul, boleh. proses yang tujuannya untuk mengembangkan dari segi ilmu pengetahuan dan keterampilan, eh, di mana juga terdapat juga pendidikan formal dan non formal. Mana pendidikan non formal itu adalah sebuah proses yang terjadi dalam sebuah pendidikan seperti di sekolah, universitas dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan di non formal, suatu kegiatan yang belajar secara terstruktur dan dapat dicontohkan seperti adanya kursus, seminar dan lain-lain. Mungkin itu saja jawaban saya, Ibu. Oke, mungkin ada pendapat yang lainnya. Pak Daryono, coba. Apa itu Pak Daryono? Apa betul pendidikan itu dapat mengubah kehidupan seseorang? Ya Bu, masih di jalan ini Bu. Oh, masih di jalan. Oke, nah ada Bu Sugiyarti. Oke, ini. Iya, aku Iya, oke. Nah, ini tadi saya panggil juga. Oke, Bu Sugiyarti, coba. eh Apa pendapat Anda? Ya, apa betul pendidikan itu eh, dapat mengubah kehidupan seseorang? ya, saya sepakat Bu dengan pendapat tersebut. Jadi pendidikan itu dapat mengubah kehidupan seseorang dari segi kepribadian, sosial, bahkan juga ekonomi. Kayak misalnya nih,
ada orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Ada yang misalnya katakanlah dia menempuh jalur kuliah misalnya ya sampai kuliah. Dan ada satu lagi misalnya dia hanya selesai di SD. Nah, anak yang bisa sampai ke kuliah tersebut dari segi pribadi mungkin dia bisa lebih lah ya dari yang hanya tamatan SD. Misalnya dari segi kepribadian. Misalnya dia dengan berkata yang baik, salah satu contohnya misalnya dengan tidak berkata kotor seperti itu. Atau juga dari segi ekonomi, pendidikan itu bisa meningkatkan status sosialnya dengan cara misalnya salah satunya bisa memperoleh pekerjaan yang lebih mudah harapannya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, ya, memang betul. Pendidikan itu akan dapat mengubah, ya. Yang pertama dapat mengubah cara berpikir, kemudian juga bisa mengubah dalam segi ekonomi, mengubah dalam kehidupan sosial. Nah, itu intinya, ya. Eh, di sini, ya, seperti yang saya katakan oleh beberapa pendapat dari Anda tadi, dikatakan bahwa pendidikan itu adalah eh, pelajaran sepanjang hayat, kemudian adalah pendidikan juga sebagai usaha sadar, kemudian pendidikan juga membentuk karakter, ya. Nah, di dalam pengertian pendidikan sendiri, ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tetapi jangan lupa bahwa pendidikan ini juga merupakan proses memanusiakan manusia, ya. Artinya apa itu? Bu Linda, coba. Apa yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Baik, Bu, izin menjawab, Bu ya. Boleh. Maksudnya pendidikan itu merupakan proses memanusiakan manusia. Maksudnya itu eh, pendidikan diarahkan untuk menjadikan manusia itu seutuhnya sehingga manusia tersebut dari tidak tahu menjadi tahu, Bu, dengan pendidikan. Ya, Ya, seperti itu oke. pendapat saya, Bu. Mohon maaf Oke. jika kurang. Boleh ada yang menambahkan mungkin? Pendidikan itu adalah juga suatu proses memanusiakan manusia. Saya, Bu Su- Bu, Boleh, Pak Habib, silakan. ya pendidikan yang disebut memanusiakan manusia itu, dengan pendidikan itu orang akan mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, orang itu akan menjadi beradab. Kata beradab itu memiliki makna yang memang yang luas, yaitu salah satunya memanusiakan manusia. Jadi perbuatan kita dengan sesama manusia akan menghargai, termasuk dengan lingkungan, bahkan bukan manusia saja, termasuk dengan lingkungan. Itu dasarnya tentang dari pengetahuan. Itu secara keseluruhan memang bahasa memanusiakan manusia, roh dari pendidikan dasarnya adalah knowledge, adalah pengetahuan yang mengarahkan menjadikan seorang menjadi beradab. Itu penambahan saya, Bu. Oke, Terima kasih. terima kasih ya. Betul ya. Jadi pendidikan itu adalah membentuk istilahnya pentransferan pengetahuan atau knowledge, ya, yang artinya akan menjadikan diri kita dapat dihargai oleh manusia lainnya dan juga dapat menghargai manusia antara satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang tentang fungsi pendidikan dalam kehidupan. Ini saya sesuai dengan judulnya, ya, pembahasan kita hari ini ada saya punya video, ya, yang mungkin akan bisa menjadikan saya meminta kepada Anda untuk merefleksi, ya, merefleksi dari apa video yang akan saya tayangkan, ya. Oke, saya share dulu videonya. Hmm, saya share dulu. Baik ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, eh, Ibu akan menayangkan
video yang Anda nanti akan menganalisis sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, ya. Oke, Ibu share dulu ya. Baik, Oke. Bu. Baik, Bu. Di sini gue mau nanya ke kalian semua. Kalian ini ada yang sadar nggak sih? Ada yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia. 12 tahun kalian belajar dari kelas 1 sampai SMA 3, terus kalian lulus. Kalau ditanya apa yang kalian pelajarin di sekolah, gue yakin banyak banget di antara kalian yang nggak tahu apa jawabannya. Bahkan kalau disuruh ingat-ingat lagi sama pelajaran yang dulu-dulu, kalian juga udah pasti lupa. Dan sekarang gue menunjukkan bahwa kemiskinan itu ada relasinya dengan pendidikan. Dan di sini gue ambil sumber dari Bank Dunia yang mencatat bahwa orang miskin di Indonesia itu totalnya ada 171 juta. Yang dimana itu adalah 60% dari populasi masyarakat Indonesia. Banyak banget dari antara kalian itu yang mereka dimasukin ke dalam golongan miskin. Kalau misalnya ditanya kenapa? Karena jawabannya sederhana. Kalian itu nggak punya skill. Kalian itu nggak ngerti gimana caranya cari uang. Kalian itu nggak ngerti gimana caranya cari peluang. Jadi bukan cuman uang, tapi peluangnya juga kalian nggak bisa cari. Kenapa? Karena pendidikan di Indonesia semenjak dari anak itu SD, SMP, SMA itu nggak pernah diajarin gimana bagaimana kalian bisa menghasilkan uang. Selalu kepikirannya adalah gimana caranya gue kerjain tugas, gimana caranya gue kerjain PR, matematika lah, terus begitu bahasa Indonesia, PPKN, sejarah. Bukan berarti gue bilang semuanya itu nggak penting, semua itu penting, hanya saja ada bagian-bagian yang terlupakan. Kalau misalnya kalian pengen tahu berapa jumlah sekolah yang ada di Indonesia, gue akan kasih tahu kalian, dan ini angkanya fantastis, yaitu ada 438.000 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalian tuh harus tahu ya, di Indonesia itu kita bagi ke dalam beberapa tier. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam klasifikasi kota. Tier 1 itu kota-kota besar. Tier 2 itu biasanya kota kabupaten. Tier 3 itu udah biasanya masuk lebih ke arah-arah desa. Nah, sekolah dari 430.000 ini, itu sebenarnya mereka ini harusnya mengajar fisika, harus kimia. Iya benar, nggak ada yang salah dengan itu. Mungkin alasannya orang-orang belajar akademis seperti itu adalah supaya punya critical thinking. Gue selalu tanya teman-teman gue, kenapa sih mereka belajar matematika? Mereka bilang, iya soalnya guru di sekolah saya ngajarin, kalau kita bisa ngerti rumus matematika, kalau kita bisa kelarin soalnya, itu artinya melatih cara berpikir kita, melatih kreativitas kita dan critical thinking kita. Tapi kenyataannya, banyak teman-teman gue jago matematika, yang di kota, yang di desa, mereka sampai hari ini juga susah cari kerja. Jadi, critical thinking mana yang dibangun, kreativitas mana yang dibangun. Kalau ujung-ujungnya mereka yang dulunya nilainya bagus di sekolah, akhirnya hari ini juga nggak dapat kerjaan. Apalagi kita tahu sekarang PHK besar-besaran. Kita tahu sekarang Cina masuk, investor Cina masuk, semuanya masuk. Barang impor menggila di Indonesia, barang lokalnya sendiri nggak bisa kejual. Jadi emang udah sulit. Nah, gue ngerasa kalau misalnya sekolah yang 438.000 totalnya ini tersebar di seluruh daerah, mereka mengajarkan anak-anak mudanya, kita nggak bicara SD lah, karena SD itu memang kita masih ngajarin basic-basic untuk mereka, fundamentalnya juga harus diajarin, cara mereka bersosialisasi, cara mereka ngobrol dengan orang lain, jadi masih yang basic lah. Tapi kalau udah masuk ke SMP dan SMA, gue merasa bahwa ada pendidikan yang harusnya dikasih buat mereka untuk melihat, ada sumber daya alam yang ada di daerah kalian loh. Misalnya contoh, ada sekolah di daerah Sumatera Utara, misalnya contohnya Medan, atau misalnya di Aceh. Gue yakin kalau misalnya sekolah ini memperlakukan muridnya secara berbeda, mengajarkan komoditas dan produk-produk yang berbeda, misalnya contoh Medan ini hasilnya kopi, Aceh ini hasilnya misalnya pala. Bagaimana murid-murid itu diajarkan untuk mengolah, gimana murid-murid itu bisa melihat ada peluang yang ada di daerah mereka. Gue ngerasa nggak perlu mereka kuliah, mereka udah bisa jadi orang. Nggak perlu mereka harus bayar mahal buat ke universitas yang ada di kota atau yang ada di luar negeri. Gue yakin lulus mereka sekolah menengah atas atau SMK, itu mereka udah tahu mereka mau ngapain. Tapi masalahnya sekarang mungkin ya 90-95% anak-anak sekolah yang lulus di tingkat menengah atas, mereka waktu masuk kuliah, mereka pun bingung ngambil jurusan apa. Gue yakin banyak di antara kalian yang nonton video ini, kalian juga bingung waktu kalian ngambil jurusan kuliah. Kalian itu cuma ngejar status sosial. Oh,
gue arsitek, oh gue desainer, oh gue marketing komunikasi. Percuma karena kalian cuma ngejar yang namanya status sosial. Bahkan kalian tuh mau apa? Tapi gue yakin kalau sistem pendidikan di Indonesia ini dirubah, bagaimana guru-guru, bagaimana sekolah mengajarkan ke anak-anak yang masih SMP sampai SMA untuk melihat peluang yang ada di daerah mereka. Misalnya contoh lah, bikin tur sekolah. Oh, kita setiap hari Sabtu misalnya tidak mengganggu jadwal sekolah untuk keliling ke daerah perkebunan, untuk melihat apa yang ada di daerahnya, untuk melihat potensi-potensi apa yang bisa dikembangin, gurunya ngajarin. Tapi sebalik lagi sekarang, pertama sistem pendidikannya nggak bisa ngajarin, kedua gurunya juga nggak bisa ngajarin. Jadi itu sebabnya kenapa gua 5 tahun yang lalu sampai hari ini gue mengedukasi teman-teman semua lewat video gua, lewat komunitas gua, untuk kalian itu mengerti bahwa ada loh barang yang bisa dihasilkan dari kampung dan hasilnya itu bisa luar biasa. Kalian bisa ngasilin puluhan juta, ratusan juta, miliaran, itu tergantung kalian. Nggak cuma itu, kalian bisa bukan kerja yang banyak buat orang lain. Kalau misalnya itu diadopsi, pengetahuan itu diadopsi sama anak-anak muda kita, generasi muda kita, gue yakin nggak ada lagi pengangguran. Gue yakin kemiskinan mulai berkurang. Kenapa? Karena mereka mulai mengerti ternyata Indonesia sekaya itu. Banyak banget dari orang-orang, anak-anak muda di luar sana, sekarang mereka skeptis sekali dengan negara Indonesia. Kalau bisa mereka kabur, kalau mereka bisa mereka pergi, mereka kerja di luar negeri tanpa tahu sebabnya kenapa mereka harus pergi ke luar negeri. Cuman sebatas, ya gue susah cari duit di Indonesia. Hari ini gue di Amerika, bukannya gue kabur karena gue ngerasa gue gak bisa cari duit di Indonesia, gue bisa cari duit. Gue udah settle hidup gue di Indonesia, gue udah hidup enak di Indonesia. Gue punya mbak, gue punya supir, gue punya semuanya yang bisa gue minta suruh bantu ini itu. Tapi gue pergi ke Amerika karena tujuan gue jauh lebih besar dari cuma sekedar hidup settle di Indonesia. Beda tujuan mereka yang pergi ke luar negeri itu untuk kerja karena nggak ada pilihan. Kalau gue punya banyak pilihan, tapi gue tetap pergi ke luar negeri untuk gue mencari sesuatu yang lebih bernilai lagi. Nah, ini akan gue tunjukin ke kalian mungkin tahun depan. Karena gue juga masih merintis di Amerika. Tapi intinya adalah, kalau anak-anak muda kita, generasi muda kita, mereka mulai melek, di daerah gue ada sesuatu nih. Di daerah gue ada ikan nih. Kalau misalnya kalian daerah pesisir pantai, ada udang nih, ada cumi nih, gue harusnya bisa manfaatin ini untuk jadi sesuatu. Tapi hari ini banyak orang-orang yang mereka tinggal di pesisir, mereka yang sekolah di pesisir, tapi mereka bahkan nggak ngerti gimana cara ngolahnya. Kan miris. Nah, menurut gue ini yang harus diganti. Kalau sekolah tidak bisa memberikan sistem pendidikan ini, mau nggak mau kalian yang pintar, kalian yang nonton video ini, kalian yang harus cari itu sendiri. Karena sekolah nggak bisa provide, ya mau nggak mau gue harus cari di luar. Kalau kalian udah nggak di-provide di sekolah, di luar juga kalian nggak mau cari, terus kalian males, ya otomatis kalian akan masuk dalam kelas miskin. Kenapa? Karena memang kenyataannya lebih dari 50% populasi Indonesia itu ada di kelas miskin. Dan gue pengen anak-anak muda, gue pengen orang-orang yang nonton di video ini, mereka bukan orang-orang nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalian harus janji sama diri kalian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan jadi seseorang. Gue akan buka lapangan kerja yang banyak buat orang-orang di sekitar gue. Gue akan jualan barang gak cuma di Indonesia, tapi gue akan jualan barang ke 50 negara di luar sana. Harusnya mental itu yang sebenarnya kalian punya. Dan gue percaya, kalau lewat pendidikan informal yang hari ini gue kasih, teman-teman kasih lewat YouTube yang kalian bisa tonton, dan kalian praktekkan, harapan gue, gak usah nunggu yang benar dulu, tapi kemiskinan tetap bisa berkurang. Kenapa? Karena kaliannya yang benar. Jadi jangan selalu menyalahkan sekolah gue nggak bisa provide, pemerintah nggak bisa provide. Ya udah, memang mereka salah. Di sini video ini gue menunjukkan bahwa mereka salah. Pendidikan itu nggak diberikan buat kalian. Tapi jangan sampai kalian menyalahkan itu dan akhirnya kalian nggak kemana-mana. Gue pengen lewat video ini, mulai detik ini, kalian janji sama diri kalian sendiri bahwa gue akan jadi orang yang luar biasa. Gue akan jadi orang yang bernilai 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Janji sama diri kalian. Dan abis itu nggak cuma sekedar janji, tapi lakuin sekuat tenaga. Gue Ariel, gue pilih. Oke, ya. Tadi kita sudah kita menayangkan video ya tentang ya sangat menarik untuk dibahas untuk kalian ya. Dan ini sesuai dengan judul yang kita bahas saat ini, yaitu fungsi dan peran pendidikan dalam kehidupan. Oke, silahkan untuk berdiskusi. Tadi sudah saya bagi untuk Pak Habib dengan Bu Nita, Pak Bambang dengan Bu Linda, ya, Bu Sugiyarti dengan Pak Daryono. Oke, silahkan.
buat analisis dari apa yang Anda lihat dari video tadi. Silahkan. Berapa waktunya, Bu? Oke, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Oke, ya. Sambil mengerjakan, mungkin saya bisa memberikan apa ya, masukan-masukan ya bagi Anda tentang fungsi daripada pendidikan sendiri ya. Bahwa fungsi daripada pendidikan adalah mengembangkan potensi kecerdasan, kepribadian dan juga karakter. Nah, itu juga salah satu kunci ya. Seperti yang ditayangkan dari video tadi ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh silahkan untuk bertanya ya. Baik, Bu. Kelompok kami, Bu, kelompok saya dengan Bu Nita sudah selesai, Bu. Silahkan untuk memberikan analisisnya ya. Di, nanti bisa ditanggapi dengan kelompok lainnya ya. Oke, silahkan Pak Habib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan semuanya, setelah kami melihat dari video yang sudah ditayangkan tadi, tentu kan ini kan melihat dari kasus, kita membicarakan kasus terkait tentang fungsi dan pendidikan itu bagi kehidupan di tengah masyarakat ya. Artinya apakah memang dari adanya kemiskinan itu apa berpengaruh orang sudah berpendidikan tapi kok masih miskin gitu ya. Melihat dari paparan tadi, kami melihat pertama kalau ada pertanyaan apa bagaimana pendidikan dapat mengubah kehidupan seseorang, itu tadi dari video yang sudah ditayangkan, memang betul secara tidak langsung ada hal-hal sistem di pendidikan kita ini ada yang kurang tepat gitu ya. Terutama tadi kan ada beberapa kalimat selalu diulang oleh di dalam video bahwasanya harusnya di dalam pendidikan itu ya nggak cukup terkait tentang bagaimana pentingnya harus mengerjakan sesuatu PR atau tugas gitu. Tetapi maksudnya tadi itu mengarahkan kalau dalam pendidikan itu lebih ke aplikatif gitu. Seandainya menemukan sesuatu apa kayak kelapa gitu atau kulit kelapa itu sebenarnya di dalam pembelajaran pendidikan itu guru bisa mengajarkan secara nilai ekonomi gitu. Jadi harapannya nanti siswa ketika sudah lulus itu enggak cukup mengandalkan lulus batas ijazah atau nilai besar harus 90 atau berapa, tetapi implementasinya nanti kan di tengah masyarakat itu berbanding balik tidak sesuai inginannya kan kalau sudah lulus SMA dia dapat pekerjaan. Padahal maksudnya di dalam video tadi ketika guru bisa mengajarkan kalau kulit kelapa atau kelapanya itu bisa loh dijadikan semacam
apa bisa dijual dalam bentuk karya ekonomi kreatif, itu kan menjadikan kita tidak mungkin lah sudah lulus sekolah pendidikan formal tapi kita mengalami kemiskinan di tengah masyarakat. Itu menarik tadi video tadi menurut saya. Mungkin ditambahkan dari Bu Nita, silakan. Oke, silakan Bu Nita. Menurut saya, Bu, ya, analisis kesalahan sistem pendidikan yang berpotensi menyebabkan kemiskinan itu karena kurikulum yang tidak relevan. Terus kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, Ya. kualitas dan kesejahteraan pendidik. Terus hambatan ekonomi dalam pendidikan, pengaruh terhadap dunia kerja, terus dampak jangka panjangnya seperti apa? Seperti Bu, Ya. contohnya aja seperti yang kurikulum yang tidak relevan, fokus pada akademis yang berlebihan, keterbatasan keterampilan, banyaknya lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau bursa kerja sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan pendapatan. Kesenjangannya itu mempunyai ketimbangan wilayah seperti kualitas guru, sarana, prasarana sangat bervariasi antara perkotaan dan daerah terpencil membuat pendidikan berkualitas sulit dijangkau oleh semua kalangan. Ya, oke. Mungkin ada bisa Ya. ada yang memberikan masukan lagi mungkin dari kelompok lain. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Tanggapan dari kelompok 2 atau mungkin kelompok 3? Ada? Satu lagi mungkin saya menambahkan tadi, Bu. Boleh, silakan. Jadi kasus-kasus apa yang diungkapkan di dalam video itu memang real ya, nyata ya. Kalau bagi saya memang itu kenyataan yang ada di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai memang sistem pendidikan kita itu hanya sebatas memproduksi ya di atas kertas gitu, tetapi implementasi dan aplikatifnya kepada sumber daya manusia, outputnya itu ya Outputnya. Ya, sesuai betul. gitu ya. Ya, Harusnya memang hal-hal yang kecil, contoh guru bisa mengaplikasikan atau memberikan pemahaman. Seandainya contoh si guru itu mengajarkan anak ke lapangan, seandainya menemukan ini contoh kecil aja itu, ya. seandainya Istilahnya eh, pembelajaran kontekstualnya berjalan ya. ya Kira-kira seperti selain, itu, ya. selain kontekstual memang harus ada bentuk dampaknya ke depan gitu. Jadi anak-anak Ya, itu memang ketika sudah lulus itu betul-betul memiliki kemampuan untuk berkehidupan berkelanjutan dalam berkelanjutan hal di kemampuan masuk. ekonomi seperti itu kalau menurut saya. Ya, betul. Dalam pendidikan itu mungkin tidak hanya sekedar menerima selembar kertas ya. Itu kan pemahaman yang ada di masyarakat saat ini. Tetapi pendidikan itu adalah bentuk implementasi yang bisa diterapkan ya, yang akan mempunyai suatu produk atau mempunyai suatu skill yang dimiliki oleh siswa ya. Nah, mungkin dari pendapat kelompok lain analisisnya mungkin berbeda dengan kelompok 1. Silahkan mungkin Bu Linda dengan Pak Bambang, kelompok 2. Silahkan. Saya, Bu, Boleh, kelompok kami, Bu. boleh, Mm-mm. silahkan. Sebentar, Bu, ya. Boleh saya share screen, Bu? Boleh, 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 silahkan. Boleh ya? Ya, Sebentar. Nah, ini hasil analisis video. Tadi kami melihat, sebentar ini sudah nampil, Bu? Apakah sudah sudah, nampil? sudah, sudah tampil, Sudah. sudah tampil. Ya, Oke. silakan lanjut. Nah, tadi dari tayang video tersebut, setelah kami diskusikan, terdapat data, Bu. Ya, 60%, sekitar 60% dari penduduk di Indonesia dalam kemiskinan. Nah, tentunya hal ini si kemiskinan dengan, nah, jadi bahwa pendidikan pendidikan mm-mm. tentunya ya ada hubungannya dengan kemiskinan, Bu. Ya, Nah, di dalam sistem pendidikan itu ada hal-hal yang
mungkin harus diperbaiki, Bu. Ya karena dari data tadi ya sekitar 60% penduduk di Indonesia itu dikategorikan ke dalam apa kategori miskin, Bu. Nah, sehingga Ya, dalam sistem pendidikan itu tentunya harus ada hal-hal yang diperbaharui. Nah, dari dengan sistem pendidikan demikian, ya. mm-mm. Nah, Ya, dengan demikian, eh, dengan sistem pendidikan yang diperbaharui, ya salah satu komponen dalam sistem pendidikan itu adalah guru, peran guru di situ, menuntut peran guru. Nah, ya, kemudian eh, harapannya dengan adanya sistem pendidikan yang diperbaharui, nantinya akan seseorang tersebut di dalam pendidikannya nanti akan memperoleh skill, keterampilan. Nah, baik itu keterampilan apa, soft skill maupun hard skill. Nah, nantinya ya, dengan skill tersebut, seseorang akan mampu dengan skill tersebut yang diperoleh dari pendidikan. Nah, seseorang tersebut akan mampu menciptakan peluang kerja baru. Nah, sehingga dengan adanya peluang kerja baru nanti bisa seseorang itu eh, bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Jadi dengan adanya banyak peluang kerja baru, sehingga lapangan pekerjaan itu banyak. Nah, dengan adanya lapangan pekerjaan banyak, nah nantinya data sekitar 60% kemiskinan yang ada di Indonesia itu nanti akan ya. bisa Mm-mm. berkurang karena adanya peluang kerja baru yang diciptakan. Nah, peluang kerja baru yang diciptakan itu kita diperoleh dari skill, Pendidikan, skill. dari pendidikan. Dari Mm-mm. pendidikan, kemudian dari proses pendidikan tersebut diharapkan nantinya adanya skill. Nah, dengan skill tersebut akan menciptakan peluang kerja baru. Bu. Kalau dari tayangan video tadi, Bu, ya mohon Ya, maaf kalau ada yang ya, kurang, Bu. Nah, terima ya. kasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya, memang dalam tayangan tadi dijelaskan bahwa eh, beberapa kali menekankan ya bahwa sekolah itu seolah-olah hanya mendapatkan selembar kertas, apa yang dikatakan Pak Habib tadi, ya. Eh, Artinya tidak ada pengetahuan atau keterampilan. Sedangkan pendidikan di sini, pendidikan di Indonesia itu sepertinya memang itu apa pemahamannya untuk mendapatkan gelar sarjana atau pendidikan tinggi ya. Tetapi untuk keterampilan itu memang belum. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru ya untuk menerapkan bagaimana dalam proses pembelajaran itu keterampilan apa ya, prosesnya seperti apa. Nah, itu kita sebagai seorang guru ya. Dan Anda ini calon-calon atau Anda ini adalah dosen ya atau calon-calon yang akan mendidik seorang guru. Nah, bagaimana Anda menerapkan kepada peserta didik kita untuk bisa menerapkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki untuk bekal dia di dalam masyarakat ya. Nah, itu. Mungkin kelompok yang terakhir ya, ini Bu Sukiyarti dengan Pak Daryono. Mungkin bisa Bu Sukiyarti diberikan analisisnya. Terima kasih Bu Linda. Silakan Bu Sukiyarti. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Boleh saya izin share screen juga, Bu? Boleh, silahkan. Sebentar ya. Ya, jadi tadi kita sudah mengamati ya tayangan video. Hmm, ya. Sudah tampil ya? Jadi tadi kita mengamati tayangan video kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Ya, tadi teman-teman Ya, semuanya sudah memaparkan ya terkait dengan kenapa sih dengan sistem pendidikan di Indonesia ini seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi.
kenapa sih kita itu terlalu fokus pada nilai ya, nilai ujian seperti itu, bukan pada kompetensi ya. Jadi mungkin di sini juga banyak ya beberapa teman-teman seperti itu ya, mungkin yang sudah fokus ke penjuruan seperti itu. Kayak misalnya anak-anak itu sekarang kan banyak yang di homeschooling kan ya, karena salah satunya adalah melihat ini tadi ya. Kalau di sekolah itu yang dikejar itu ya nilai seperti itu ya, Betul, betul. bukan kompetensi seperti itu. Ya, sementara kalau kita melihat lapangan pekerjaan itu terbuka, ya mereka yang ditanya salah satunya adalah apa sih kemampuan kamu seperti itu, apa yang kamu bisa seperti itu. Nah, sementara sistem pendidikan di Indonesia seperti yang disampaikan tadi ya, masih melihat nilai ujian, belum melihat kreativitas ataupun karakter siswa itu seperti itu ya. Jadi sekarang ya banyak para orang tua misalnya yang sudah memilih salah satunya itu homeschooling seperti itu. Jadi bakat anak ini di mana sih seperti itu, sehingga kalau bakatnya sudah terlihat ya diarahkan ke sana. Kayak misalnya tadi nih, apa sih kearifan lokal yang ada di sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut seperti itu, kayak misalnya kelapa atau misalnya daerah, kalau kita misalnya Belitung nih. Nah, Oke. Belitung itu kan salah satunya adalah penghasil beras yang sangat besar ya. Nah, kenapa sih orang-orang di sana, maksudnya mahasiswa itu kok tidak tidak tertarik seperti itu untuk menjadi petani ya? Karena kenapa? Oh, petani bayarannya kecil dan sebagainya. Padahal kalau sebenarnya ya, kalau memang kita mau misalnya menggarap lahan itu menjadi lebih subur seperti itu dengan teknologi yang canggih, dengan alat pertanian yang mumpuni dan seterusnya seperti itu ya. Tentu saja akan sangat berimbas kepada masyarakat ya. Kayak misalnya kenapa Indonesia ini masih impor beras seperti itu ya, sementara kita sendiri adalah negara yang sangat kaya seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian ini ada ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah sekolah ya. Kayak misalnya di sini Kompas itu menyatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur, Papua itu banyak sekolah yang tidak memiliki guru tetap ya. Jadi ya sangat memprihatinkan ya, bahwa kualitas pendidikan itu masih masif di kota, daerah yang katakanlah kalau sekarang itu pusatnya itu di Jawa lah seperti Di itu ya, Jawa, dibanding ya. iya, dibanding Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya itu masih jauh tertinggal. Betul, betul. Kemudian selanjutnya kurangnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kayak misalnya ya, lulusan sekolah itu bingung nih. Kalau misalnya kita tanya saja misalnya dengan teman-teman mahasiswa, apakah benar sih kamu mau menjadi guru seperti itu? Banyak mereka itu yang sendirinya kebingungan seperti itu ya. Bahkan apa ya, kalau saya pikir itu lebih meyakinkan ketika menanyakan dengan anak-anak, karena mungkin anak-anak belum ada beban ya, anak-anak SD misalnya, apa sih Betul, cita-cita betul. kalian seperti itu, mereka dengan semangat menjawab saya ingin jadi guru, jadi tentara, Jadi polisi dan sebagai jadi dokter. dokter gitu ya. Ya, Oke. dibandingkan dengan ketika mereka sudah memasuki dunia kuliah seperti itu. Padahal ketika sudah memasuki kuliah, seharusnya mereka sudah benar-benar fokus ya, sudah benar-benar fokus. Saya itu Fokus. ingin jadi Tujuannya apa? kemana? Ya, Iya, betul. tujuannya kemana? Setelah Ya. ini saya akan kerja apa? Dan apakah pekerjaan tersebut benar-benar saya cintai dan saya sesuai dengan apa? Sesuai Skill yang. dengan skill saya Ya, seperti betul. itu. Nah, ya. Sehingga nantinya itu benar-benar akan menjadi pekerjaan yang dinikmati seperti itu ya. Kalau kalau ketika melakukan sesuatu yang dinikmati itu kan tentu kan akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar Sesuatu biasa yang ya. luar biasa. Iya, Ya, betul. jadi kita tidak merasa terbebani dan seterusnya. Nah, di sini Kompas tadi menyatakan bahwa lulusan SMK itu masih banyak yang menganggur. Sementara harapannya itu SMK itu kan yang memiliki salah satu skill ya. Jadi mereka itu sudah sekolah kejuruan, Terjun teknik, mesin, otomotif dan istilahnya siap sebagainya. terjun. Iya, Harus siap siap terjun. terjun seperti itu. Tapi kenyataannya masih juga seperti itu ya. Ya, Masih oke. banyak yang ini. Ya mungkin seperti itu ya. Yang terakhir ini rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru. Mungkin ini tidak dibahas ya. Karena mungkin fokus yang ke tadi saja. Ya. Ya, terima kasih itu Bu dari saya. Kebetulan rekan saya lagi di perjalanan. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan lagi ke Ibu.
Oke, terima kasih. Jadi kita sudah menayangkan video tadi ya. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat dalam tayangan video tadi dengan berbagai macam argumen ya. Mungkin ada yang bisa memberikan suatu apa ya, tanggapan atau kesimpulan ya yang bisa menjadikan garis merah atau benang merah yang kita ambil dari video tadi. Coba Pak Habib kira-kira berikan penjelasan tentang analisis secara keseluruhan menurut eh, Anda dari keseluruhan pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok lain dari tayangan video tadi. Baik, terima kasih Bu. Jadi pertama memang ada di situ kan tadi kita melihat studi kasus ya, ada kasus-kasus di pendidikan Indonesia, Pendidikan terutama Indonesia, dalam hal sistem kurikulum yang memang kurikulum, betul. kita menghasilkan bagaimana prestasi yang pertama dalam bentuk angka atau nilai ya. Jadi yang pertama saya melihatnya memang ada semacam usaha harus dari pemerintah bagaimana lulusan itu tidak cukup dengan kognitif secara dibuktikan tertulis, tapi memang ada keterampilan seperti itu. Makanya Ya, di beberapa tahun yang belakangan ini memang vokasional itu secara keseluruhan itu kan digiatkan lebih kuat. Itu artinya sebenarnya secara tidak langsung pendidikan itu mengarahkan seperti apa yang diterapkan oleh menteri yang lama ya kayak Pak Nadiem itu kan vokasional tuh lebih utama sebenarnya kan tujuannya cuma satu tuh sebenarnya. Menghasilkan bagaimana lulusan itu memiliki keterampilan di dunia kerja keterampilan. nanti mengarahkan ini yang seperti yang kita bahas di kita hari ini itu bagaimana pendidikan itu jangan sampai lulus orang yang memiliki pendidikan formal itu sampai mengalami kemiskinan di dalam kehidupan kan gitu. Tetapi Betul, lagi kita selain memberikan insight yang sifatnya ada sisi kelebihan, tetapi juga kita ada melihat kekurangan kalau selalu fokus output dari sumber daya manusia di dunia pendidikan kita itu melihat dari keterampilan. Saya mengingatkan mungkin dari filsafat Imam Ghazali menurut pandangan saya ya, pendidikan itu kan menghijrahkan orang dalam tanda kutip itu dari orang yang tidak tahu menjadi kalau tahu. menjadi tahu. Oke. Orang yang tidak berakhlak jadi berakhlak, dari orang yang tidak beradab jadi beradab. Mungkin win-win solution lah ya. Jadi Ya, pemerintah betul, memang betul. membentuk karakter, membentuk kurikulum itu, bagaimana memang betul-betul kurikulum itu dibuat dan dirancang sedemikian rupa, tidak cukup kita juga memaksimalkan keterampilan, tetapi bagaimana peradaban ke depan itu melalui sumber daya manusia hasil dari pendidikan itu benar-benar juga kita pikirkan kan gitu. Jangan sampai kita cukup keterampilannya memang bagus, nanti memang menciptakan lapangan kerja setiap orang lulus dari sekolah, tapi kita adab atau beradabnya untuk kelanjutan kehidupan bernegara berbangsa itu menjadi berkurang. Nah, saya pikir tetap kita harus memberikan solusi-solusi di dalam kasus-kasus yang nampak seperti apa yang ditampilkan di dalam video itu memang harusnya pemerintah juga harus memikirkan di situ. Jadi bagaimana kita maju satu secara keterampilan biar orang berpendidikan yang memiliki pendidikan formal itu tidak mengalami kemiskinan tetapi juga tidak mengalami degradasi moral, karakter dan memiliki Ya, peradaban yang baik. Saya betul. pikir Ya, ya terima kasih Pak Habib. Jadi kira-kira ya, ini kalau misalkan Anda menjadi seorang guru ya, eh, Anda harus memahami ya bagaimana penerapan kurikulum yang jelas ya. Di situ keterampilan harus ditekankan, terus kemudian model pembelajaran itu harus diterapkan sesuai dengan harapan dari pemerintah seperti yang saat ini sedang dilaksanakan atau sedang digodok untuk diterapkan dalam pendidikan ya. Jadi artinya kita sebagai seorang guru ya harus mampu menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tentunya membekali peserta didik itu dengan suatu keterampilan dengan apa namanya keahlian yang diharapkan yang bisa
eh, mereka di dalam masyarakat itu bisa diterima, ya. Itu salah satu kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Dan ini ada mungkin tadi kita sudah membuat mahasiswa sudah memberikan ya. Jadi oke, kita mungkin hari ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semuanya ya, bahwa proses pembelajaran itu sangat luar biasa bagi kita sebagai guru untuk membentuk karakter dan juga membekali siswa kita pengetahuan yang bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan hari ini, dan ada pertanyaan mungkin dari apa yang sudah kita bahas, atau mungkin ada beberapa masukan-masukan kembali. Silahkan. Tidak ada? Sudah cukup? Ada? Pak Bambang? Cukup? Pak Habib? Cukup ya? Oke, kalau memang cukup, em, pertemuan ke selanjutnya ya, Anda pelajari tentang tantangan apa saja yang ada dalam pendidikan kita saat ini. Oke? Ya. Oke, hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan saya akhiri Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya, tetap semangat belajarnya. Bu. Oke. Oke, Bu.